Jangan lupa untuk subscribe YouTube channel Metro TV News dan nyalakan notifikasinya. Ekonom Bank Permata Joshua Pardede memprediksi ekonomi Indonesia tumbuh negatif atau terkontraksi 4,7% di kuartal 2 tahun 2020. Menurutnya hal ini disebabkan karena menurunnya aktivitas ekonomi global dan domestik akibat pandemi COVID-19. Proyeksi pertumbuhan negatif juga dikeluarkan oleh sejumlah lembaga dan pakar ekonom. Mantan Gubernur Bank Indonesia Agus Martowardoyo memproyeksikan pertumbuhan ekonomi Indonesia kuartal 2 berada di kisaran minus 5%. Sementara LPM UI memproyeksikan pertumbuhan negatif di kisaran minus 5,3% hingga 4,2%. Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati juga memproyeksikan di kisaran 5,08% hingga minus 3,54%. Secara teknikal, menurut Joshua, Indonesia belum masuk ke fase resesi ekonomi karena belum mengalami pertumbuhan negatif selama 2 kuartal berturut-turut. Pertumbuhan ekonomi Indonesia pada kuartal 1 masih positif, yakni 2,97%. Namun jika melihat indikator ekonomi pada saat ini seperti rendahnya daya beli masyarakat, maka Joshua memprediksi ekonomi Indonesia bisa berpotensi masuk resesi. Menurut Joshua, pemerintah dapat mencegah resesi dengan mempercepat serapan anggaran pemulihan COVID-19 yang mencapai Rp695 triliun. Resesi telah dialami sejumlah negara-negara besar seperti Amerika Serikat yang pertumbuhan ekonominya berturut-turut negatif pada kuartal 1 dan 2, yakni minus 5% dan minus 32,9%. Resesi juga dialami Jerman, Hong Kong, Singapura, dan Korea Selatan. Kita lihat di kuartal kedua sendiri, pertumbuhan ekonomi diperkirakan akan berkisar negatif 4,72% year on year ya, dibandingkan kuartal sebelumnya 2,97%. Dan ini yang tadi saya katakan bahwa driver ataupun pendorong kontraksi pertumbuhan ekonomi kita itu adalah kontraksi dari konsumsi rumah tangga. Kemungkinan ataupun potensinya, probability-nya untuk kuartal ketiga pun juga konsumsi rumah tangga juga masih berpotensi untuk tumbuh negatif. Sehingga overall makanya ini menjadi salah satu risiko yang harus dimitigasi oleh pemerintah bahwa pertumbuhan ekonomi kita berpotensi untuk mengalami pertumbuhan negatif selama 2 kuartal berturut-turut di kuartal kedua dan kuartal ketiga tahun ini.